Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan lakum ya asdiqa. Lailatukas sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Fi hadhil fursatit thayyibah. Hayya bina nabda an nadrusul lughah al-arabiyyah. Halo teman-teman, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan yang baik kali ini, mari kita belajar bahasa Arab. Untuk bab pertemuan pertama kali ini adalah isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab terdapat kata ganti, namanya adalah isim dhamir. Dan jumlahnya keseluruhan ada 14, yaitu ana, nahnu, anta, antuma, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Keseluruhannya ada 14. Akan tetapi ke-14 ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada dhamir mutakallim, kedua dhamir mukhatab au mukhatabah, yang ketiga dhamir ghaib au ghaibah. Lalu apa itu dhamir mutakallim? Dhamir mutakallim adalah kata ganti orang pertama yang berbicara. Ada ana, saya atau aku, dan nahnu, kami atau kita. Sedangkan dhamir mukhatab au mukhatabah adalah kata ganti orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Ada anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua, baik laki-laki atau perempuan, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan. Antum dan antunna ini jumlahnya lebih dari 2, jadi jumlahnya banyak atau jamak. Kemudian yang ketiga dhamir ghaib au ghaibah. Apa itu dhamir ghaib au ghaibah? Dhamir ghaib au ghaibah ini adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Ada apa saja? Ada huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Huwa dan hiya jumlahnya 1 atau tunggal. Huma, mereka berdua, baik laki-laki maupun perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Hum dan hunna ini bentuknya jamak, lebih dari 2. Oke, kita lanjut. Contoh dhamir mutakallim. Contoh dari dhamir-dhamir yang ada di atas: dhamir mutakallim, dhamir mukhatab au mukhatabah, wa dhamir ghaib au ghaibah. Yang pertama dhamir mutakallim, contohnya ana talibun. Au untuk yang muannas atau perempuan, ana talibatun. Contoh yang muzakkar atau laki-laki, ana talibun. Ana talibun, saya murid. Untuk yang contoh muannas atau perempuan, ana talibatun, saya murid perempuan. Kemudian untuk yang nahnu, contohnya nahnu talibuna, kami murid-murid laki-laki. Au nahnu talibatun, kami murid-murid perempuan. Contoh dari dhamir mukhatab au mukhatabah, anta talibun. Ini contoh muzakkar, kamu murid. Untuk yang muannas contohnya anti talibatun, kamu murid perempuan. Yang tadi anta talibun, kamu murid laki-laki, lil muzakkar. Sedangkan di muannas anti talibatun, kamu murid perempuan. Selanjutnya untuk yang ganda ada antuma. Untuk contoh dari lil muzakkar antuma talibani. Sedangkan untuk yang perempuan
perempuan antum atau libatani. Untuk yang jamak antum tolibuna lil muzakkar untuk laki-laki, antun tolibatun lil muannas. Contoh selanjutnya untuk dhamir ghaib atau ghaibah, huwa talibun lil muzakkar untuk laki-laki, dia murid laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, hiya talibatun, dia murid perempuan, hiya talibatun lil muannas. Selanjutnya untuk yang ganda lil muzakkar, huma talibani, dia berdua murid, kalian, mereka berdua laki-laki. Tolibani murid berdua laki-laki. Untuk yang perempuan, huma tolibatani, mereka perempuan berdua, murid berdua perempuan. Hum tolibuna, ini untuk yang jamak, mereka murid laki-laki. Hunna tolibatun, mereka murid perempuan. Nah, di dalam dhamir dhamir ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah aturan di sini yang membedakan aturan. Ada sebuah aturan. Ada bentuk mufrad tunggal, kemudian ganda, bisa disebut musanna atau tatsniyah, kemudian bentuk jamak atau banyak. Nah, di sini ada rumusnya tersendiri. Untuk yang mufrad atau tunggal ini rumusnya subjek harus tunggal, objeknya juga tunggal, harus mengikuti objek, harus mengikuti subjek. Kalau subjek tunggal, maka objeknya tunggal. Contohnya yang subjeknya tunggal adalah ana, kemudian anta, anti, huwa, hiya, ini adalah subjek tunggal. Saya tambahi dulu di sini. Ada ana, anta, anti, huwa. Nah, kalau musanna atau tasniyah, contoh yang mufrad tadi tunggal, subjeknya tunggal, objeknya juga tunggal. Subjeknya itu yang awalan. Nah, ana itu subjek, tolibun objek, ana tunggal atau mufrad, tolibun juga harus mufrad atau tunggal. Untuk yang ini laki-laki. Untuk yang perempuan, ana tolibatun, ana itu subjek tunggal, tolibatun objek, dan bentuknya tunggal juga. Contoh lain, ana tobibun, saya dokter, ini untuk laki-laki. Kemudian ana tobibatun, ana tobibatun itu untuk
perempuan, sama-sama harus tunggal semuanya, subjek tunggal, objek tunggal. Kemudian untuk musanna atau tasniah atau bisa disebut dengan ganda, rumusnya adalah subjek ganda, kemudian objeknya juga ganda. Musanna atau tasniah atau ganda ini subjeknya ada antuma dan huma. Contoh, antuma tolibani, atau ini untuk muzakkar, untuk muannas perempuannya contohnya antuma tolibatani. Kalian berdua murid laki-laki, atau kalian berdua murid perempuan. Rumusnya ya, cara ubah dari mufrad ke ganda untuk muzakkar laki-laki, bentuk tunggal ditambah ani. Untuk muannas perempuan, bentuk tunggal perempuan ditambah ani juga. Contohnya, antuma tolibani, awalnya yang mufrad tolibun, kemudian ditambah ani jadi tolibani. Untuk yang muannas juga gitu, awalnya tolibatun, dirubah menjadi ganda jadi tolibatani gitu ya. Untuk yang huma, contoh huma, mereka berdua. Contoh untuk yang muzakkar laki-laki, huma tolibani. Untuk yang perempuan, huma tolibatani. Jadi awalnya mufrad tolibun dirubah jamak ganda jadi tolibani. Dari yang tolibaton mufrad jadi ganda tolibatani. Bisa ya? Jadi harus ditambahi ani. Mufrad, bentuk mufrad ditambah dengan ani, bentuk tunggal ditambah dengan ani untuk menjadikannya sebagai ganda atau disebut juga musanna atau tasniah. Kemudian selanjutnya untuk yang jamak atau banyak, rumusnya subjek jamak plus objek jamak. Ketika subjeknya jamak, subjeknya yaitu nahnu, antum, antunna, hum atau hunna, maka objek yang mengikuti di belakangnya subjek juga harus jamak. Contoh, antum tolibuna, ini untuk muzakkar. Kalian laki-laki, kalian murid laki-laki. Antunna, oh maaf, ada yang terlewat sepertinya. Selain dari jumlah, rumusnya jumlah, maaf terlewat. Selain dari jumlahnya mengikuti, jenisnya juga mengikuti. Nah, saya ulangi kembali. Untuk yang jamak banyak ya. Antum tolibuna, antuna tolibatun. Nah, tadi ada yang terlewat sebenarnya. Untuk rumusnya itu jumlah mengikuti jenis mengikuti. Jumlah itu tunggal, ganda, jamak. Itu antara subjek dan objek harus serasi. Kalau subjeknya tunggal, maka objeknya tunggal. Kalau subjeknya ganda, maka objeknya ikut ganda. Kalau subjeknya jamak, maka objeknya juga jamak. Nah, jenisnya juga mengikuti. Kalau subjeknya muannas atau perempuan, maka objeknya juga muannas perempuan. Kalau subjeknya muzakkar atau laki-laki, maka objeknya juga muzakkar atau laki-laki. Contoh yang mufrad atau tunggal tadi, anatolibun. Anatolibun, subjeknya tunggal,
objeknya tolibun juga tunggal. Jenisnya juga sama-sama laki-laki. Ana ini ana jelas laki-laki karena ikut dari tolibun, ini bentuknya laki-laki, muzakkar. Kalau yang ana tolibatun maka ana bentuknya tunggal, tolibatun tunggal. Untuk jumlah, untuk jenisnya juga ana perempuan, tolibatun perempuan. Kan soalnya ana kan netral ya, bisa laki-laki perempuan, tapi dilihat aja. Kalau ana ini dilihat dari objeknya, dia laki-laki atau perempuan, maka subjek dari ana ini mengikuti objeknya gitu. Kemudian yang musanna atau tasnya atau ganda ini contohnya tadi antuma tolibani, kalian berdua laki-laki, murid ada 2 laki-laki ya. Ini antuma, kalau antuma itu kan bisa laki-laki dan perempuan ya. Nah, kita lihat objeknya, dia tolibani. Tolibani adalah bentuk ganda dari tolibun. Tolibun adalah bentuk tunggal dari muzakkar atau laki-laki. Ketika dirubah jadi ganda menjadi tolibani ditambahi ani. Rumusnya tadi bentuk tunggal muzakkar ditambah ani. Itu. Nah, berarti otomatis antumanya di sini berperan sebagai muzakkar bukan muannas karena objeknya adalah muzakkar. Begitu pula ketika antuma disejajarkan dengan tolibatani, maka antumanya sebagai muannas. Tolibatani ini karena muannas gitu. Jadi antara subjek dan objek harus jumlahnya sama, serasi, mengikuti jenisnya juga serasi itu. Kemudian yang jamak banyak, contohnya antum tolibuna, mereka. Ini aku persingkat ya, langsung ke jamak ya. Tadi kan mufrad musanna udah Ana jelasin. Sekarang yang jamak, antum tolibuna, kalian banyak laki-laki, tolibuna murid-murid laki-laki, kalian murid-murid laki-laki. Antum jamak, tolibuna jamak. Antum kan antum jelas, antum itu muzakkar, tolibuna juga muzakkar. Jadi jumlahnya jamak, sama-sama jamak, jenisnya sama-sama muzakkar. Tolibuna, cara merubah mufrad atau bentuk tunggal menjadi jamak, caranya gimana? Caranya yaitu untuk muzakkar laki-laki bentuk tunggalnya tolibun ditambahi una. Kan bentuk tunggalnya tolibun, maka ditambahi una jadi tolibuna. Contoh lain, tobiibun. Tobiibun itu untuk tunggal, bentuk diubah menjadi jamak menjadi tobibuna. Tobibuna gitu ya, ditambahi una. Jadi bentuk mufradnya ditambahi una. Kemudian untuk yang muannas perempuan, antunna tolibat. Kalian dokter-dokter perempuan. Nah, itu untuk mengubahnya tolibat ini bentuk. Jadi subjeknya muannas, subjeknya bentuknya jamak dan objeknya jamak. Subjeknya muannas, objeknya juga muannas. Cara mengubahnya jamak dari mufrad ke jamak tolibatun menjadi tolibatun ditambahi atun. Jadi kita rubah dulu tolibatun ini, tolibah ini ke bentuk mufrad muzakkar jadi tolibun. Kita patokannya yang mufrad muzakkar tolibun. Nah, tolibun ini ditambahi atun, tolibatun. Jadi itu menjadi jamak muannas. Mufrad muzakkar plus atun jadi jamak muannas. Contoh yang selanjutnya untuk hum ya, hum tolibuna, mereka murid-murid laki-laki. Hum itu jamak, tolibuna jamak, hum muzakkar, tolibuna muzakkar. Cara mengubah dari mufrad tunggal
muzakkar menjadi jamak muzakkar adalah bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya ditambahi una. Dari thalibun menjadi thalibuna. Kemudian untuk yang perempuan, contohnya hunna thalibat. Hunna thalibat. Hunna adalah jamak, thalibat jamak. Subjek jamak, objek jamak. Hunna menunjukkan muannas, jenisnya muannas, thalibat menunjukkan jenis muannas. Dan cara mengubah untuk bentuk mufrad dari muannas ini sendiri menjadi jamak muannas, yaitu yang mufrad muannas tadi kita berpatokan pada mufrad muzakkar, pakai yang mufrad muzakkar kemudian ditambahi atun menjadi thalibatun, thalibat, hunna thalibat. Oke, hakaza kiranya. Hal ladaikum soal? Jika kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah Ana jawab. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya penjelasan ini ada kekurangan atau ada kesalahan juga, antum tulis aja di kolom komentar, atau punya kritik dan saran yang membangun, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.